Udah isi belum sih? Kapan punya anak? Halo semuanya, selamat datang di channel Mahda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau bercerita tentang hal apa aja sih yang nggak boleh diucapkan buat orang yang belum hamil. Sebenarnya kata-kata ini adalah kata-kata yang umum didengar di masyarakat, dan ini memang sudah pernah aku alami. Kata-kata ini mulai dari yang biasa aja, terus bisa bikin agak sedikit baper, ada yang bikin sedih, dan mungkin bisa bikin nangis juga gitu. Jadinya mau tahu apa aja sih kata-kata yang seharusnya tidak usah diucapkan untuk orang yang belum hamil? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe YouTube channelku Mahda IP. Kata yang tidak perlu diucapkan. Udah isi belum sih? Kapan punya anak? Nah, itu pokoknya banyak banget. Tapi yang pertama yang aku alami adalah ada pertanyaan, ih kok jauh-jauhan terus kapan hamilnya? Nah, pertanyaan pertama yang bikin aku sedih, padahal riasan mantenku baru aja dihapus, ininya belum, henanya belum hilang, tapi sudah ada yang tanya seperti itu, udah ada yang bicara seperti itu, sepertinya membuat aku tuh sedih gitu loh. Padahal tuh ya aku nggak pernah menunda buat punya omongan gitu, tapi kok udah ada yang bilang kayak gitu, dan itu bikin aku sedih gitu loh. Dua, udah isi belum? Kok belum isi? Ih, nggak tokcer. Sebenarnya sedih ya kalau ditanya seperti itu, apalagi dibilang nggak tokcer. Itu kayaknya tuh kayak kok ngenyek banget gitu loh. Padahal tuh ya kita kan selalu berusaha terus ya, kita selalu berusaha biar segera hamil gitu. Tapi kok ada yang bilang kayak gitu ya, sebenarnya itu hanya kalimat basa-basi sih ya, tapi mungkin itu tanpa disadari bisa menyakitkan gitu, karena memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sangat-sangat sensitif sekali, apalagi buat orang yang belum punya omongan gitu. Ketiga, ada yang tanya, kandunganmu sehat-sehat aja kan? Maksudnya nggak ada sakit atau apa gitu. Sebenarnya aku nggak harus cerita sama orang lain juga, aku sehat gitu. Padahal ya memang aku tuh sudah memeriksakan. Sebelum nikah udah periksa berapa kali itu, terus setelah menikah langsung periksa lagi. Pokoknya aku kerap banget bolak-balik ke dokter sampai memastikan aku nggak apa-apa kan dok, aku tuh sehat-sehat aja kan, nggak apa-apa gitu. Aku tuh sampai berkali-kali ke dokter. Mungkin kalau misalnya sudah melihat video-videoku sebelumnya mungkin sudah tahu ya, kalau aku tuh sering banget bolak-balik ke dokter untuk memastikan bahwa aku ini sehat-sehat aja. Tapi kan ya nggak mungkin lah aku cerita ke semuanya pada waktu itu, waktu belum hamil, aku ini sehat-sehat aja loh, tapi aku belum hamil, masa aku mau cerita kayak gitu ya, biar aku aja yang tahu waktu itu. Tapi memang kalau sekarang sih aku cerita kalau aku tuh sudah program hamil itu buat buat penyemangat aja buat ibu-ibu semuanya yang sedang berjuang untuk hamil gitu, dan perjuangan apa aja yang aku lakukan ketika aku ingin hamil gitu kan. Aku sudah melakukan ke dokter dan lain sebagainya. Mungkin untuk perjuangannya sudah aku ceritakan di video-videoku sebelumnya. Ada yang nanya, nggak nunda-nunda kan gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan biasa sih kalau buat aku. Ini nggak begitu bikin sedih sih, cuma ditanya nggak nunda kan gitu ya enggak, emang aku nggak pernah menunda gitu. Dan sebenarnya ini juga salah satu kalimat pertanyaan basa-basi yang nggak perlu dipertanyakan sih, karena itu kan privacy ya, sebenarnya privacy orang, privacy kita gitu. Terus ada lagi pertanyaan itu seperti ini bunyinya, mungkin pernah dengar juga ya, yang nanya, jangan kalah nih sama si A, dia udah isi loh, masa kamu belum? Kan padahal kan nikahnya duluan kamu.
Ya padahal kan sebenarnya hamil itu bukan kompetisi ya, siapa yang duluan itu yang menang gitu, enggak ya, atau siapa yang nikah duluan dia yang harus isi duluan, itu enggak ya, karena untuk hamil itu kan rezeki, jadinya kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan hamil gitu, jadinya nggak perlulah dipola basa-basi yang menyakitkan seperti itu. Terus yang terakhir, ada yang pernah bilang, harusnya kan kamu bisa hamil walaupun jauh-jauhan, kamu bisa ini itu gitu. Dan aku pernah ada yang bilang seperti itu, aku langsung seketika air mata tuh nggak bisa dibendung gitu loh, langsung nangis. Karena selama ini aku juga jauh-jauhan, aku juga terus berjuang gitu loh, terus berusaha, terus program juga seperti yang sudah ada video-videoku sebelumnya ya, itu aku udah berjuang juga gitu, tapi kok ada yang bilang seperti itu gitu. Jadinya aku sedih banget sih waktu itu, kayaknya itu kok kayak aku nggak berjuang gitu, padahal kan mereka nggak tahu bagaimana kondisi kesehatanku, bagaimana menstruasiku, siklus menstruasiku, apa aja usaha yang udah aku lakukan, itu kan nggak tahu gitu. Jadinya nggak perlulah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu mereka itu karena sayang, karena peduli, karena ingin membantu kita yang belum punya omongan gitu. Terus mereka itu ingin memberikan solusi buat kita biar bisa segera hamil. Tapi memang kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat sensitif sekali buat orang-orang yang belum hamil gitu, karena aku juga pernah mengalaminya ya. Setelah mempunyai anak ini, aku jadi kayak lebih berhati-hati gitu loh, lebih berhati-hati buat bertanya pada orang-orang yang memang belum hamil gitu. Dan aku lebih baik diam, lebih baik gak menyinggung soal itu sama sekali, daripada aku memberikan pertanyaan basa-basi tapi juga menyakitkan gitu. Jadinya aku lebih baik diam, kecuali kalau mereka tanya kepada kita tentang gimana sih dulu program hamil gitu, baru aku menjelaskan secara rinci dan detail gitu. Aku kadang suka gitu. Jadi mungkin dulu aku sebelum nikah, sebelum hamil, sebelum punya anak, jauh sebelum itu, mungkin aku juga pernah bertanya pada seseorang, kenapa belum isi, itu aku dulu mungkin pernah ya. Tapi memang dulu kan aku belum mudeng ya, belum tahu perasaan seorang calon ibu yang belum hamil, terus ditanya seperti itu, aku kan belum tahu ya. Jadinya aku mohon maaf juga kalau misalnya dulu aku waktu masih muda, waktu masih belia, mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ya nggak penting tapi menyakitkan gitu. Mungkin aku juga mohon maaf. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, buat yang nonton mungkin belum hamil, belum menikah, jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan basa-basi, hal-hal yang tidak harus diucapkan untuk orang yang belum hamil, walaupun itu hanya basa-basi yang sangat menyakitkan, itu lebih baik jangan. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah sebaiknya kita mendoakan aja gitu, mendoakan semoga segera isi, segera hamil, segera mempunyai momongan gitu. Jadi nggak perlulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, itu semuanya adalah hal-hal pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang seharusnya tidak diucapkan untuk orang yang belum mempunyai momongan. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita dengan baik, menjaga perasaan hati orang lain gitu. Dan yang pasti kita harus diam-diam mendoakan seseorang yang belum hamil itu biar bisa segera punya momongan gitu. Nah, cukup sekian videoku kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Mahda IP supaya aku bisa lebih semangat lagi buat cerita-cerita, memberikan tips, dan memberikan video-videoku yang lebih menarik lainnya. Jadi nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.